Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Halo anak-anakku semuanya, hari ini kita akan belajar beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pembelajaran kita kali ini yaitu beriman kepada kitab-kitab Allah. Sebelum masuk ke pembelajarannya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bim muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Mukhofifatul Inayah, NIM 221040800101, Prodi PGMI, mata kuliah Akidah Akhlak. Baik, kita langsung masuk saja ke materinya, yaitu ada iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama yaitu ada pengertian iman kepada kitab-kitab Allah. Yang kedua ada mengenal kitab-kitab Allah. Yang ketiga yaitu ada meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita langsung masuk ke pengertian iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iman kepada kitab-kitab Allah berarti membenarkan bahwa kitab itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Percaya atau beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan rukun iman yang ketiga. Kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada rasul-rasulnya sebagai rahmat dan petunjuk bagi seluruh umat manusia agar hidup bahagia di dunia maupun di akhirat. Baik, materi yang selanjutnya yaitu mengenal kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita wajib meyakini keberadaan kitab-kitab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kitab adalah kumpulan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulnya. Di antara kitab-kitab Allah yang diturunkan kepada Rasulnya adalah yang pertama itu ada kitab Taurat, yang kedua ada kitab Zabur, yang ketiga ada kitab Injil, yang keempat ada kitab Al-Quran. Ayo, untuk lebih jelasnya kita cermati kitab-kitab Allah berikut ini. Nah, di sini yang pertama itu ada kitab Taurat. Taurat artinya syariat atau perintah, diturunkan kepada Nabi Musa alaihissalam, berisi tentang keyakinan untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala serta larangan menyembah berhala. Taurat juga menjelaskan perihal tentang kabar gembira atas kedatangan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua yaitu ada kitab Zabur. Zabur artinya tulisan, diturunkan kepada Nabi Daud, berisi tentang beberapa zikir, pengajaran, dan hikmah. Kitab Zabur merupakan petunjuk atau wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk Bani Israel. Nah, yang ketiga yaitu ada kitab Injil. Injil artinya kabar gembira,
diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Isa alaihi salam yang berbahasa Yunani. Kitab Injil berisi tentang keterangan dan ajaran-ajaran yang membenarkan atau memperkuat ajaran yang terdapat pada kitab-kitab sebelumnya. Nah, ini yang keempat, yaitu yang terakhir, yaitu kitab Al-Quran. Al-Quran artinya bacaan. Diturunkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam yang berisi berbahasa Arab, berisi tentang akidah dan keimanan, ibadah, penciptaan manusia, kisah-kisah hubungan manusia dengan Allah, dan petunjuk untuk keluarga, bermasyarakat, dan bernegara. Baik, kita lanjut ke materi yang selanjutnya, yaitu ada kewajiban meyakini kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama yaitu mempercayai adanya 4 kitab Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu mempercayai bahwa seluruh kitab tersebut datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga, membenarkan berita-berita tentang kitab-kitab yang terdahulu dalam Al-Quran. Nah, yang terakhir yaitu ada mengamalkan hukum-hukum dari Al-Quran. Nah, kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu ada hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Hikmah beriman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita sehingga harus banyak bersyukur. Yang kedua yaitu selalu melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangan-larangannya, karena kita tahu hukum-hukum yang ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang terakhir ini, yang ketiga, yaitu meyakinkan kita bahwa Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia, mengetahui kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala melalui kitab-kitab yang diturunkannya. Jadi untuk yang terakhir kali ini kita evaluasi ya. Ayo tadi siapa yang kira-kira menyimak materi pembelajaran yang saya jabarkan tadi. Nah, untuk pertanyaannya yaitu pertanyaan yang pertama, iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala merupakan rukun iman yang keberapa? Nah, pertanyaan yang kedua, sebutkan ada beberapa kitab-kitab Allah yang wajib kita imani. Yang ketiga, pertanyaannya yaitu kitab Zabur diturunkan Allah Subhanahu wa taala dan diamanahkan kepada nabi siapa? Pertanyaan yang keempat, kitab yang diturunkan yang paling terakhir yang diamanahkan kepada Nabi Muhammad merupakan kitab. Nah, pertanyaan yang terakhir itu ada, sebutkan 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib diketahui. Nah, sekarang kita jawab ya dari jawaban dari masing-masing soal di atas, evaluasi di atas. Nah, soal yang pertama jawabannya yaitu iman kepada kitab merupakan rukun iman yang ketiga. Nah, sebutkan ada berapa kitab, yaitu ada 4 kitab yang wajib diimani. Nah, yang ketiga, kitab Zabur diamanahkan dan diturunkan kepada Nabi Daud. Nah, yang keempat, kitab yang paling terakhir dan diamanahkan kepada Nabi Muhammad yaitu kitab Al-Quran. Nah, ini pertanyaan yang terakhir nih, sebutkan 4 kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang wajib diketahui. Yang pertama itu ada kitab Taurat, kedua ada kitab Zabur, yang ketiga ada kitab Injil, nah yang terakhir itu ada kitab Al-Quran.
Baik, saya cukupkan untuk pembelajaran kita kali ini mengenai iman kepada kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan kata maupun kalimat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, see you.